Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Rusdi STMT selaku guru pengampu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya, Francisca Ecclesia Valenia Bornamaban sebagai moderator dan rekan-rekan Saya Muhammad Habib Rizky. Ya, Raihan Ahmad Fahreji. Saya Alas Mariati Gultom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komponen yang terdapat pada handphone. Adapun komponen yang terdapat pada handphone itu sendiri, yang pertama ada LCD, AUX audio, CPU, speaker, RAM, mikrofon, SIM card, antena, transistor, baterai. Nah, yang pertama akan dijelaskan rekan saya Habib. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan komponen pertama yaitu LCD. LCD berfungsi untuk menampilkan segala aktivitas yang dilakukan pada handphone. Aktivitas dan kegiatan tersebut akan ditampilkan dengan tampilan berupa tampilan visual. LCD atau Liquid Crystal Display sangat penting keberadaannya guna menampilkan gambar pada layar perangkat. Gambar yang ditampilkan oleh layar LCD dihasilkan melalui elemen-elemen kecil. Elemen-elemen kecil tersebut biasa disebut dengan pixel. Yang kedua, IC audio. IC audio ini berfungsi untuk mengelola sinyal suara yang masuk melalui IC RF, kemudian diteruskan dan diperkuat ke speaker. Selanjutnya, memperkuat getaran gelombang suara yang sudah dirubah oleh mic menjadi getaran gelombang listrik dan diteruskan ke IC RF. IC audio ini adalah sebuah microchip yang berfungsi untuk mengatur fungsi audio, khususnya ketika kamu sedang menelpon sebagai amplifier audio untuk memperkuat sinyal suara. Yang ketiga, CPU. CPU adalah pusat pemrosesan atau pengolahan data yang ada pada seluruh komponen pada ponsel, seperti memberikan perintah kepada komponen terkait untuk melakukan sesuatu. Prosesor ini disebut juga Central Process Unit atau yang biasa disingkat dengan CPU, merupakan bagian penting dalam sebuah perangkat. Ya, bisa disebut juga sebagai otaknya dalam handphone lah, suatu otak yang menjalankan semua sistem. Prosesor ini berfungsi sebagai pengendali setiap komponen yang ada di dalam perangkat smartphone. Ada juga beberapa tingkat dalam prosesor, misalnya Snapdragon, Exynos, Kirin, MediaTek, dan lain-lain. Untuk yang keempat, akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Speaker. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan suara yang nantinya dapat didengar oleh telinga. Suara yang dihasilkan speaker adalah sebuah getaran gelombang listrik yang telah diolah menjadi suara oleh IC audio. 5. RAM. RAM adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Terkadang disebut memori PC atau memori saja. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuat file Anda. 6. Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penangkap suara dengan kemampuan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ini bisa diperkuat sebagai sinyal analog atau bisa dikonversikan menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer maupun berbagai perangkat audio digital lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketujuh yaitu SIM card. SIM card bertugas menghubungkan ponsel ke jaringan seluler atau operator untuk melakukan panggilan telepon, chat, maupun akses internet melalui nomor telepon yang bersifat pribadi. Dalam perjalanannya, SIM card yang mesti dimasukkan ke dalam ponsel agar berfungsi
terus berfungsi untuk SIM atau subscriber identity module card atau kartu informasi tentang pengguna ponsel. Ketika mengirim atau menerima panggilan, ini berfungsi menangkap serta memancarkan gelombang sinyal yang diterima oleh pesawat ponsel. Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Yang kesembilan, transistor. Transistor atau penguat RX merupakan komponen handphone yang berfungsi sebagai penguat frekuensi penerimaan sinyal yang sudah difilter oleh filter RX sebelum ditindaklanjut oleh mesin handphone. Transistor bahasa kelar sebagai penguat frekuensi, juga sebagai pencampur frekuensi. Biasanya, transistor pada rangkaian handphone sudah dijadikan suatu modul dalam bentuk IC. Yang ke-10 ada baterai. Baterai merupakan sebuah komponen penyimpan energi listrik yang digunakan oleh ponsel. Hampir seluruh perangkat menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Pengertian baterai adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik, yang selanjutnya digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik. Selanjutnya ada kamera. Kamera ponsel terdiri dari dua komponen, yaitu lensa dan sensor. Kedua komponen inilah yang berguna menerima dan memproses data yang kemudian digunakan oleh software untuk menampilkan gambar di layar monitor ponselmu. Kamera adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk menangkap dan merekam gambar atau video. Cara kerja kamera itu sendiri diawali dari bagian utama dari sebuah kamera, yaitu lensa, yang bertugas menangkap cahaya dan memfokuskannya ke film atau sensor digital di bagian dalam kamera. Sensor ini kemudian mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal elektronik yang akan diolah menjadi gambar atau video. Yang terakhir ada Bluetooth. Teknologi Bluetooth umumnya digunakan untuk menghubungkan periferal ke ponsel, desktop, dan laptop secara nirkabel. Beberapa aksesori Bluetooth yang paling umum termasuk mouse, keyboard, speaker, dan handphone. Banyak pengontrol game juga menggunakan teknologi Bluetooth untuk konektivitas nirkabel. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area networks atau PAN. Tanpa kabel, Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Baik, itu adalah ke-12 komponen-komponen yang penting di dalam handphone. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah komponen pada HP Android terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras melibatkan komponen fisik seperti layar sentuh, baterai, prosesor, dan kamera. Sementara itu, perangkat lunak mencangkup sistem operasi Android, aplikasi, dan antarmuka pengguna. Kesimpulannya, integrasi yang baik antara hardware dan software memungkinkan HP Android berfungsi dengan optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.